Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin melihat, ingin membaca satu cuplikan kecil dari Fatwa Rocky Gerung. Ya, kita saksikan ini. Tapi ethical imperatif mau kita uji. Kalau mau bilang perubahan, lakukan sejak sekarang, ucapkan. Saya nggak akan IKN itu diteruskan. Supaya rakyat tahu bahwa yang dibeli dia itu adalah kucing, bukan kampret. Atau bukan cebong. Jadi ini yang saya maksud. Kita berupaya untuk menghidupkan kembali nalar publik itu. The use of public reason atau public use of reason. Nggak ada public use of reason itu. Yang ada kesakusuk beginian tuh. Yang setiap hari berubah kan. Jadi saya tidak cemas, bahkan saya berbahagia kalau terjadi kekerasan politik, pertarungan politik, kejahatan politik, biarin aja. Supaya ini betul-betul hilang nih bagian-bagian dungu dari transaksi politik kita. Rocky Gerung sepertinya memperhatikan betul dan benar-benar mengamati koalisi perubahan ini. Sehingga dia menghendaki, mungkin kalau orang melihat ucapannya tadi itu seperti provokasi, tapi saya melihat justru dia menghendaki perubahan yang serius, tidak seperti yang sekarang ini koalisi tapi pro dengan pemerintahan itu. Bukan masalah dengan pro dengan pemerintahan itu, tapi Anies Baswedan itu dilihat sebagai di dalam sejarah, episode sejarahnya adalah orang yang anti atau yang oposan terhadap pemerintahan. Logikanya adalah Anies sebagai capres itu harus menunjukkan perbedaan sebagai langkah perubahan itu dengan pemerintahan sekarang. Dia menunjukkan kalau dia misalnya tidak pro dengan IKN, katakan hari ini dengan lantang begitu. Supaya apa, kata Rocky Gerung itu, supaya kelamin politiknya jelas, supaya konflik politik itu juga lebih jelas gitu, tidak seperti hari ini gitu, seolah-olah tarik ulur gitu ya, tarik ulur. Ini sebenarnya maunya apa, gitu kan? Kalau dikatakan koalisi perubahan, seharusnya menunjukkan perubahan itu, tapi tidak terlihat hingga hari ini. Sampai hari ini tidak terlihat pada koalisi perubahan itu mengatakan tidak pro dengan IKN misalnya, atau yang lain-lain gitu, atau mengkritik bahwa hutang di Indonesia itu luar biasa besar, kita harus begini, harus begitu dan sebagainya. Selama ini Anies Baswedan hanya berkeliling di berbagai daerah, bahkan justru lebih dekat kepada motivator gitu. Kadang-kadang berbicara tentang pendidikan, bicara tentang ekonomi, bicara macam-macam. Tidak bicara soal gagasannya yang tegas, yang berbeda dan crash terhadap pemerintahan sekarang. Itu kata Rocky Gerung tadi, supaya jelas yang di dalam karung itu tadi itu kucing, kampret atau cebong gitu. Gitu sebenarnya maksud Rocky Gerung itu, supaya masyarakat tahu ini Anies ini kemana arahnya gitu, pro pemerintahan kah atau bukan gitu kan. Bahkan secara ekstrim provokasi Rocky Gerung itu bertambah liar ya. Dia katakan konflik yang akan terjadi di dalam politik itu biarkan saja, karena justru itu akan mendewasakan. Saya sepakat dengan hal ini. Mungkin Rocky Gerung ketika itu sedang menggunakan konsep katakanlah teori konflik gitu ya. Semakin konflik itu menjadi, maka semakin jelas apa duduk persoalannya.
semakin panas pembicaraan politik maka semakin jelas. Sama dengan dalam teori sublim, istilahnya, teori emas itu ya. Kalau kita ingin mengambil emas murni, kita harus panaskan emas itu supaya mendapatkan emas murni. Kalau tidak kita panaskan, maka antara emas dan batu atau tembaga itu tidak akan pernah terpisah. Kalau dipanaskan, maka emas itu akan terpisah dari pasir, batu, dan sebagainya. Begitu kira-kira. Apalagi ya, provokasi, saya kira provokasi Rocky Gerung ini bukan sekedar pancingan politik, tapi juga membawa sebuah pesan akal sehat ya. Dia tidak ingin politik hari ini terulang lagi seperti tahun 2019 gitu. Banyak terjadi pendunguan gitu, pendunguan publik gitu. Jadi masyarakat menjadi bingung ketika Prabowo kalah, akhirnya bergabung dengan pemerintah. Itu mengecewakan sekali ya, mengecewakan sekali. Dan Rocky Gerung ingin pertarungan ini betul-betul pertarungan habis-habisan gitu. Bahwa kita berbeda jalan, kita memiliki misi dan visi yang berbeda, harus kita tunjukkan dan memiliki komitmen. Jika kita kalah dalam pertarungan politik, maka harus fair. Tidak mesti kita mengintip-intip peluang untuk jadi menteri dan sebagainya di sini. Saya rasa sangat menarik. Silakan Anda jika ingin melihat lengkap pembicaraan atau provokasi Rocky Gerung terhadap koalisi perubahan di LC kemarin, itu sangat menarik sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalam.